tapi tugas-tugas bisa dapat dilaksanakan dengan baik dalam situasi krisis multidimensional ini. Salah satunya karena kepakaran dari Prof. Yusril Izzah Mahendra. Itu ya, inilah kita, maka mari kita bersama-sama dengarkan bagaimana pilkada dalam perspektif hukum agar kita berpolitik ini taat pada aturan main, sehingga kita menggunakan rule of the game sebagai cara bagi kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Untuk itu sesi ini akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Basara, dan untuk itu kepada Pak Ahmad Basara. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! PDI Perjuangan! Merdeka! 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 Tepuk tangan untuk Ibu Megawati. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi tamu kita yang sebetulnya tidak cukup fenomenal, karena kata orang Prof. Yusril yang notabene Ketua Umum Partai Bulan Bintang datang ke markas Banten. Ada yang mengatakan bahwa ini tadi Pak Ahmad Salih sebagai koordinator wartawan ini tidak besar. Saya bilang tidak juga, karena ketika Ibu Megawati menjadi presiden, Pak Yusril, Profesor Yusril ini adalah Menteri Kehakiman Presiden Megawati. Jadi oleh karena itu beliau datang ke sini sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Profesor Hasto Kristianto. Saya sebut profesor ini karena beliau tahu betul cara mengundang rekan sejawatnya. Karena saya mengundang Prof. Yusril ini sebetulnya bagian dari penugasan Pak Sekjen. Karena kita semua DPP partai ini, kalau dulu ada penyambung lidah Bung Karno, Pak Permadi, tapi saya sekarang udah di Gerindra. DPP partai ini sekarang ini dalam penyambung lidah Ibu Megawati, melanjutkan ajaran-ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno yang paling esensial sebagai seorang nasionalis itu adalah persatuan nasional. Nah, oleh karena itu, Prof. Yusril, karena Anda masuk di kandang banteng, izinkan saya untuk memanggil Anda bukan Prof. Yusril, tapi Bung Yusril. Kami sudah siapkan forum, Pak Sekjen sudah mempersilakan kepada saya. Selanjutnya bola saya serahkan kepada Anda. Maka kelolalah bola itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Bung Yusril Izzah Mahendra. Merdeka! 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 Bapak dan Ibu pimpinan PDI Perjuangan, baik dari pusat maupun dari daerah-daerah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya menyadari juga ya, di kalangan kami pun sebenarnya sama juga lah kawan-kawan PDIP itu dengan banyaknya partai-partai yang sealiran ya, yang dulu yang menggunakan bulan bintang itu mungkin ada 5 dan 7 partai, tapi yang menggunakan banteng pun 5 dan 7 partai juga. Jadi saya waktu itu kalau Pak Pertama Hendra jadi staf ahli saya di Kehakiman menerima pendaftaran partai politik. Ini Pak Oka, bagaimana ini? Saya bilang, kok ini banteng juga, ini banteng juga. Iya Pak, ini satu agak tumpul, ini satu runcing bantengnya. Sudah beda ya, sudah saya sahkan kok. Saya ngaco aja, saya bilang. Itu kenyataan. Tapi kok secara alamiah, ya akhirnya kawan-kawan itu lenyap juga. Ya PNPK, ya kita, begitu juga. Kayak Ridwan Saidi dulu, ada Mas Yumi Baru, ada Abdullah, ada Delian Nur, ada Partai Umat Islam. Lama-lama dia mengerucut juga. Begitu. Dan memang, ya memang perlu kesabaran saya kira. Satu ketika pada akhirnya memang idealnya di Indonesia ini seperti yang kita diskusi sama Pak Ahmad Basara di TV itu, idealnya itu memang ada 2 golongan, ada golongan Islam, golongan nasionalis, dan ini kalau bekerja sama-sama alangkah hebatnya negara. Sebab saya melihat bahwa sekarang ini ya tidak ada lagi komunisme PKI itu sebenarnya perbedaan antara nasionalis dan Islam itu sudah sampai tidak ada begitu ya.
orang-orang PBB itu juga sangat nasionalis, tapi orang-orang PBB sangat Islamis dan ya Katolik, Kristen, ya tidak lagi satu dan yang lain. Gitu. Saya pikir ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat-sangat penting di masa yang akan datang. Nah itu pun juga saya ingat dulu ketika Bung Karno menulis surat kepada Hasan pada waktu itu ketua Persis, ya, dia mengatakan andai kata ya tulisan-tulisan itu dibuat Tuan Hasan sama Tuan Nasir katanya, maka Islam di Indonesia itu akan sangat cerdas, sangat cerah dibandingkan dengan yang oleh Bung Karno dikatakan dengan Islam yang jumud pada waktu itu. Nah, saya pun ingat cerita Muhammad Nasir ketika setelah mosi integral pada tahun 1950 yang membubarkan RIS, ya, dan kemudian kembali ke negara kesatuan dengan mosi integral Nasir itu, pada waktu itu Bung Karno panggil Pak Nasir mengatakan, bilang Bung saja yang menyusun kabinet. Pak Nasir agak terkejut begitu, tidak menyangka Bung Karno mengatakan dia saja yang bentuk kabinet. Sampai kan 3 kali dikembalikan mandatnya itu kepada Bung Karno. Bilang, saya itu susah, ini partai-partai lain beda-beda pendapat, PKI mau terus. Jadi saya kembalikan mandat, saya tidak sanggup bikin kabinet. Bung Karno mengatakan diteruskan kabinet, dibentuk kabinet, sakit kabinet. Nah, jadi agak hubungan itu bagus sekali pikiran-pikiran dari tokoh-tokoh di zaman itu bahwa ada satu titik temu bersama, ya, ideologi itu bisa ada di kepala orang masing-masing, tapi ketika orang itu menyelesaikan satu kasus yang konkret, tindakan mereka itu sama, ya. Jadi kalau melihat orang miskin antara seorang Islamis dengan seorang sosialis, dia akan mengatakan mestinya kemiskinan tak hanya cara begini. Pendekatan mereka bisa sama, ya. Walaupun nawaitu-nya mungkin beda, ya. Kalau tahu itu nanti lagi kepada Pak Ahok sama KPK nanti ada kepada niat jahat kemarin kalau kita bilangkan, ya. Padahal dalam hukum pidana kita tidak mengadili motif, ya. Pidana itu mengadili fakta, bukan mengadili motif. Motif itu hanya faktor yang mempertimbangkan untuk memperingan hukuman atau memperberat hukuman, tapi motif tidak diperiksa. Itu tugas advokat, bukan tugasnya KPK. Jadi saya bilang ini anak kecil saya kebukin sampai pingsan, dan kata polisi, saya minta maaf Pak Polisi, saya nggak ada maksud untuk menganiaya anak kecil ini, saya mau mendidik dia, tapi dia anak kecil itu kok belum nggak bisa saya berdalih sepeda motor Pak Ganjar, saya jual ke Pak Ganjar, saya minta maaf ya, nggak ada maksud saya mencuri sepeda motor Bapak, ini motor yang sudah saya curi, bagaimana? Hukum itu mengadili fakta, bukan mengadili motif, ya. Bahwa motif itu kemudian ada, tidak terbayangkan sudah terjadi, itu akan faktor meringankan. Saya sebenarnya tidak ada maksud mengadili, cuma mendidik anaknya sebetulnya saya terpelek, tapi anaknya pingsan. Saya minta maaf, saya tidak ada motif. Ya, itu hanya mengurangi hukuman, tapi tidak menghapuskan hukuman sama sekali. Ya, ya, Bapak dan Ibu, saya pikir sepanjang saya menjelaskan ini, pada intinya dalam menyusun peraturan perundang-undangan itu filosofi kita itu harus terefleksikan dengan sejelas-jelasnya. Karena saya berpendapat bahwa calon perseorangan, calon individu itu sebenarnya lebih mencerminkan semangat individualisme seperti itu, tidak lagi mencerminkan semangat kebersamaan seperti yang menjadi landasan filosofi kita yang tercermin di dalam falsafah dan ideologi negara kita ini. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan kepada saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
situasi sekarang sudah tidak bisa menunjukkan. Sesuai dengan sikap politik PD Perjuangan sebagai partai pengusung utama pemerintahan Bapak Jokowi JK, tentu saja tugas kami membangun jembatan persaudaraan. Dalam beberapa dialog dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu sebagai Presiden kelima, beliau memang secara rutin juga bertemu dengan kabinet gotong royong. Dalam beberapa hal, Prof. Yusril sama Indra ini juga bertemu dengan Ibu, misalnya sebelum Pak Yusron berangkat ke Jepang dalam kapasitas beliau sebagai duta besar Republik Indonesia di Jepang, juga mengadakan dialog yang cukup intens. Karena itulah hari ini ya kami terhormat menerima kehadiran dari Bapak Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra untuk ikut memberikan sebuah pembekalan terhadap tim kampanye dalam perspektif hukum. Dan tadi disampaikan bagaimana filosofi dasar dari politik hukum di Indonesia, termasuk juga bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tadi juga dijelaskan dengan sangat baik oleh beliau. Nah, tentu saja jembatan persahabatan, jembatan persaudaraan yang dibangun oleh PD Perjuangan ini kami harapkan ini sebagai awal, sebagai sebuah langkah yang baik bagaimana PD Perjuangan membuka politik ruang terbuka bersama dengan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia, karena kami percaya bahwa Indonesia dibangun untuk semua. Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong, dan gotong royong itu hari ini kami tunjukkan bersama-sama. Kita bisa bertemu dalam satu forum yang sangat baik. Ada pertanyaan? Ya, diundangnya Prof. Yusril ini apakah sebagai suatu simbol dukungan untuk Yusril maju? Ya, banyak persepsi. Ya, politik itu bisa muncul berbagai macam persepsi. Tapi bagi kami memang kalau dikaitkan dengan Jakarta, ya, PD Perjuangan memerlukan dialog-dialog tidak hanya dengan seluruh rakyat, tetapi dengan seluruh tokoh-tokoh yang memang punya perhatian besar terhadap Jakarta. Jakarta bukan milik per orang, Jakarta adalah representasi dari ibu kota negara Republik Indonesia. Sehingga dialog-dialog seperti ini merupakan hal yang positif, termasuk untuk Jakarta sekalipun. Jadi dia sebagai simbol menjadi simbol dukungan? Ya, simbol dukungan ini kan semua proses. Apapun namanya pilkada kan rakyat yang menentukan, rakyat sebagai hakim yang tertinggi. Tetapi kami membangun dialog ini sangat penting karena kita punya kesepahaman yang sama. Bagaimana partai politik sebagai alat untuk mengorganisir rakyat. Bagaimana partai politik ada pemimpin, ada disiplin, ada keyakinan ideologis. Dan disitulah kita bisa bertemu dan kemudian membangun sebuah kesepahaman untuk Indonesia, tidak hanya untuk Jakarta. Jadi tidak menutup kemungkinan nantinya PD Perjuangan akan menyatakan dukungannya kepada Prof. Yusril? Ya, proses kan sedang berjalan. Ya, politik itu sangat dinamis, berbagai macam kemungkinan bisa. Buktinya orang mengatakan PD Perjuangan tidak bisa bertemu dengan Prof. Yusril. Buktinya kita hari ini bertemu dengan baik, makan siang bersama. Ya. Kalau akan dipasangkan dengan Bapak Boy Sadikin, Ya, nanti seluruh proses mekanisme internal partai pada akhirnya demokrasi PDI Perjuangan, ya kami menempatkan Ibu Ketua Umum nanti sebagai pengambil keputusan. Kami akan memberikan masukan-masukan terbaik bagi Ibu Ketua Umum berdasarkan masukan-masukan sebagai hasil dialog antara seluruh jajaran partai dengan rakyat. Keputusan nanti kami serahkan sepenuhnya pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi kehadiran Pak Yusril di sini juga tentu saja dengan sebuah agenda-agenda yang jauh lebih besar. Beliau juga prihatin melihat realitas demokrasi saat ini, dan disitulah kita membangun dialog bersama untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Dan sekali lagi Pak Yusril kesejaran dengan Ibu kan juga sangat kuat. Beliau menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada masa Kabinet Gotong Royong dan yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Bu Risma sudah beberapa kali mengajar, ya, sehingga kita perlu juga perspektif-perspektif yang lain bagi peserta. Hari ini kita undang Pak Anas, Aswar Anas, Bupati Banyuwangi, bersama dengan reshuffle sekali lagi hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden. Sekiranya reshuffle akan dilakukan, tentu saja harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat program-program kerakyatan dan konsolidasi pemerintah itu sendiri. Jangan sampai reshuffle menciptakan risiko-risiko politik yang ada, bahkan menambah persoalan baru itu yang tidak diinginkan oleh PD Perjuangan, sehingga reshuffle harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Presiden. Sebagai partai politik wajar kalau kami menyiapkan mereka-mereka yang sekiranya Presiden meminta, tentu saja kami akan memberikan.
Karena sebagai partai fungsi kaderisasi kepemimpinan itu adalah fungsi yang terus-menerus melekat dalam partai, dan hari ini juga kita tunjukkan bagaimana fungsi kaderisasi itu berjalan. PD Perjuangan melalui tangan dingin Ibu Mega menghasilkan banyak pemimpin muda, dan yang terpenting dari segalanya adalah bahwa kami sekarang membuka sebuah ruang dialog itu karena keyakinan bahwa bangsa ini hanya bisa maju kalau kita bersatu membangun semangat gotong royong, termasuk dengan Prof. Yusril ini dengan Partai Bulan Bintang.